Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Saudara-saudariku, Alhamdulillah, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah disampaikan pada hari ke-7 di bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijrah. Mari kita syukuri ini dengan cara meningkatkan amal soleh kita, baik kuantitas ataupun kualitasnya. Pun demikian, kita bermohon kepada Allah semoga seluruh amalan itu berkenan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan pahalanya, dan dengan itu semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Terkait juga dengan momentum saat ini mendekat kepada puncak haji, untuk saudara-saudari kita yang saat ini tengah menempuh perjalanan spiritual untuk beribadah haji, khusus kita mendoakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan, melancarkan, membimbing dan menerima seluruh amalan saudara-saudari kita dengan penerimaan terbaik, serta menyertakan kita dalam kemuliaan yang telah mereka capai, dan memberikan kesempatan pada saudara-saudari kita yang belum menunaikan ibadah haji dan umrah untuk bisa disegerakan oleh Allah di kesempatan-kesempatan mendatang. Teman-teman, kita kembali kepada program untuk berdiskusi mengenai persoalan-persoalan terkait berkelindan dengan keutamaan amalan-amalan di awal bulan Dzulhijjah, yang khususnya teman-teman hadirkan dalam sesi diskusi kita dalam kolom yang telah kami sajikan. Kita lihat dulu ya apa yang teman-teman tampilkan. Mudah-mudahan kita dapati keterangan para ulama yang kemudian terhubung pada petunjuk Rasulullah SAW untuk memberikan solusi dimaksud. Baik, bismillah, dari Akh Fulan, ya saya tidak sebutkan namanya, tapi nanti teman-teman bisa akses sendiri dan terlihat ya di kolom yang telah disajikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Anda pun dan keluarga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perlindungan terbaik. Semoga Allah memuliakan Anda dan mengikutkan kita semua dalam segala keistimewaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Anda dan keluarga. Saya mau bertanya Ustaz, di desa saya ada yang ingin berkorban, tapi banyak orang yang bilang kalau uangnya itu dari hasil yang bisa dibilang kurang baik. Kalau nanti setelah hewan korban itu telah disembelih dan dagingnya dibagikan, hukum bagi yang menerima bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira ini teman-teman sekalian terkait berkelindan juga dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan yang sifatnya bisa sejenis ya, semacam bagaimana menerima undangan kan, dari satu sosok atau pihak yang diduga pekerjaannya misalnya kurang baik, atau menerima hadiah atau sumbangan dan sejenisnya. Terkait persoalan ini, hukum syariat memberikan pendekatan dengan mengklasifikasikan hal ini pada dua bagian utama, ditinjau dari zat dan sifat. Zat adalah entitas benda, ya kan? Materi yang akan diberikan itu. Ya, jenisnya seperti apa? Apakah langsung bersumber dari yang diharamkan oleh syariat, baik dari langsung bendanya, atau karena diperoleh satu perbuatan yang memang dinilai itu mutlak haram. Jangankan oleh syariat, hukum positif satu negara pun menganggapnya haram. Contoh yang langsung bendanya haram secara syariat, misalnya miras antika, minuman keras dan narkotika, ya kan? Itu sifatnya langsung haram karena zatnya. Kemudian yang kedua tadi, karena memang dihasilkan oleh satu aktivitas yang dianggap, diduga, bahkan secara hukum syariat sama sekali dihukumi dengan haram, dan hukum positif dunia pun itu bukan sekedar mengharamkan, melarangnya, tapi juga mencegahnya. Ya, seperti hasil dari perampokan, ya kan? Pencurian, korupsi yang terlihat nyata kebenarannya dibuktikan oleh hukum-hukum positif yang sudah ada, maka yang seperti ini itu haram untuk diterima. Ya kan? Dan sedapat mungkin dengan cara yang terbaik kita bisa menghindarinya. Ada orang misalnya ingin ngasih minuman keras, ya kan? Walaupun dalam momen jamuan hidangan tertentu, atau Anda misalnya ada di perusahaan family gathering ya, kumpul keluarga atau jamuan dengan teman-teman sejawat atau dari mitra, perusahaan mitra misalnya. Nah,
sedapat mungkin bisa menghindari itu dengan cara yang halus. Ya, Anda bisa mengatakan, mohon maaf, saya ini ada satu hal yang kurang cocok dengan minuman ini. Kalau saya minum ke tubuh saya agak kurang enak misalnya, ya, atau makanan tertentu. Anda lebih memilih misalnya air bening saja atau air mineral dan sejenisnya. Kemudian pun demikian dari hasil harta yang diketahui secara pasti, ini dari harta perampokan, dari harta korupsi dan sebagainya, maka dilarang Anda menerimanya, kan? Dan bisa meninggalkan itu dengan cara yang lebih santun. Ya, misal ada yang mau nyumbang ke masjid atau misalnya nyumbang semacam hewan kurban dan Anda tahu dibuktikan secara faktual, ya, secara hukum juga positif bahwa ini hasil dari harta yang tidak dibenarkan, maka Anda bisa mengatakan dengan cara-cara yang halus, misalnya, mohon maaf, di sini kuotanya sudah habis, jadi nggak bisa menerima yang ini, ya kan? Mohon maaf, di sini misalnya sudah tidak memungkinkan karena sudah terlampau penuh, mungkin di tempat lain bisa ada untuk penerimaannya. Nah, ini kalau dipastikan seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, dilihat dari segi sifatnya. Zatnya dibenarkan, zatnya halal, makanan-makanan yang halal, minuman-minuman yang halal, benda-benda yang halal. Hanya sifat, cara mendapatkan benda itu dinilai ada persoalan secara syariat, ya, secara hukum Islam. Walaupun secara hukum positif itu menjadi transaksi yang lumrah, yang tidak dianggap salah dalam praktek hukum positif. Contoh, misal kita bisa masukkan dalam kategori ini hukum riba misalnya. Ya, riba dalam praktek yang paling gampang misal di bank konvensional. Ya, secara pendekatan hukum Islam, walaupun ada kecil ikhtilaf di dalamnya, tapi umumnya para ulama sepakat di dalamnya terdapat hukum riba yang dipersoalkan dan diharamkan secara syariat. Namun demikian, praktek ini tidak mendapatkan penilaian salah dari hukum positif yang berlaku. Ya, misalnya kita ambil baik di Indonesia misalnya, ya, ataupun juga di luar Indonesia, dan ini menjadi satu transaksi yang lumrah kemudian terjadi. Dalam konteks seperti ini, para ulama melihat, mengklasifikasikan pada bagian kedua, mengambil pendapat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang dari situ kemudian diteruskan seperti Imam Az-Zuhri mengambil pendapat yang serupa. Dari mazhab Syafi'iyah misalnya ada Syekh Zainuddin, ya, Al-Maliyabari dalam kitabnya Fathul Mu'in, ya, Syarah Qurrata Ain. Di mazhab Hambali misalnya kita turunkan sampai yang paling kontemporer kekinian, ya, dari Syekh bin Baz misalnya, Syekh Ibnu Salih Al-Utsaimin misalnya, atau ulama-ulama yang diambil rujukan juga di mazhab ini, mengambil jalur dari pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa mengambil manfaat, ya, menerima pemberian dari sifat yang kedua ini, orang-orang yang bekerja misalnya di bank konvensional, ya, kemudian pekerjaan yang secara syariat tidak dibenarkan tapi hukum positif yang membolehkan secara sifat, bukan zatnya, bukan yang seperti tadi mirasantika, bukan hasil perampokan, pencurian yang nyata misalnya, maka ini dibolehkan untuk menerimanya jika memang kondisinya tidak bisa untuk dihindari, ya. Tapi kalau kita bisa menghindarinya untuk mendahulukan sifat wara misalnya, wara itu kehati-hatian yang dalam sehingga tidak terjebak pada sesuatu yang tidak diinginkan, maka itu lebih baik. Nah, sekarang Ustaz, kalau saya menerima, yang dosa siapa? Maka di sini ulama bersepakat yang menanggung dosanya adalah orang yang melakukan perbuatannya. Jadi yang tadi dia yang ribanya itu yang dosanya, jadi yang bekerjanya, cara bekerja dia dibenarkan secara hukum positif maksud saya, ya, dibenarkan secara hukum positif, dia tidak mencuri, dia tidak merampok, jadi yang didapatkan dari dia itu legal, benar barangnya, cuma sifatnya secara syariat itu bermasalah. Karena sifatnya secara syariat bermasalah, dia sendiri itu kemudian dipandang salah secara syariat. Tapi kemudian kalau dia berbagi lewat harta itu kepada orang lain, maka jika sekali lagi tidak mampu dia menghindarinya, ya, misalnya harus menerima itu, kemudian misalnya tak bisa menghindari untuk bisa makan, ya, dari situ atau menerima karena kebutuhan tertentu, maka dibenarkan walaupun dosanya tetap ditanggung oleh yang pertama tadi, ya, pelakunya. Jadi yang kerja di ribanya dia yang berdosa, tapi yang menerima tadi yang tak sanggup menghindari itu tidak mendapatkan bagian dari dosanya.
Ya, demikian penjelasan dari para ulama terkait dengan kasus ini. Walaupun kesimpulannya, ya pada akhirnya para ulama mendorong kita untuk bersikap wara yaitu kehati-hatian. Ya, Imam An-Nawawi itu pernah memasukkan kehati-hatian ini dalam hadis yang ke-6 di Al-Arba'in An-Nawawiyah dari 42 hadis, ya, tentang innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, ya, yang sampai ke kalimat famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdi. Ya, di antara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada yang syubhat, ada yang meragukan. Nah, pada konteks yang meragukan ini, meninggalkan itu akan lebih bagus karena menyelamatkan dari kehormatan dan hal-hal yang mungkin bisa jadi salah dalam pandangan syariat. Nah, itu kondisi yang kita bisa bagi dua. Yang ketiga, ini ada tambahan. Tambahannya adalah, ini orang ini bekerja pada yang halal, ada juga halalnya, tapi juga misalnya terlihat juga masuk pada yang disoal secara syariat, haramnya. Ya, jadi kita lihat nih, ada pekerjaannya yang halal, dia dagang dengan cara yang benar, ya, caranya bagus, tapi juga dia misalnya pinjam, ya, ke bank konvensional yang ada ribanya misalnya. Nah, kita nggak tahu nih dia bercampur di situ. Maka dalam konteks ini para ulama melihat, silahkan tampilkan husnudzan, prasangka kita yang paling terbaik, yang umumnya kita bisa lihat ini banyak halalnya atau banyak di haramnya. Kalau kita duga misalnya yang halalnya lebih banyak dan ada kebutuhan di dalamnya, maka silahkan, tidak jadi masalah ketika kemudian Anda ingin mengambil bagian dari itu. Jadi kalau dalam konteks ini datang kemudian ke satu tempat untuk berkorban dengan sifat yang pertama, kita bisa menolak dengan yang halus. Dengan sifat yang kedua, zatnya benar, hewannya benar, dikerjakan dalam pekerjaan yang benar secara hukum positif, tapi secara syariat bermasalah, kita juga tidak punya hak untuk menolak itu. Kita boleh menerima jika memang itu dibagikan pada fakir, miskin atau du'afa yang memang membutuhkan, gak bisa menghindarinya, maka boleh mereka memakannya walaupun dosa ribanya tetap ditanggung oleh bagian yang pertama. Ya, dalil dari pendapat sahabat tadi dikembalikan kepada interaksi Nabi yang pernah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi padahal mereka itu pelaku riba. Ya, yang paling populer adalah hadis tentang seorang Yahudi, ya, kanat Yahudiyatun, seorang perempuan Yahudi, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumah fa akala minha, menghidangkan satu hidangan kambing, menu kambing yang ternyata sengaja dia racuni untuk mengetes ini Nabi bukan. Kalau Nabi pasti akan tahu itu beracun, kalau bukan tidak akan tahu bahwa itu beracun. Fa'akala minha, maka Nabi memakan, ya, sebagian dari itu, dan ketika akan dimakan itu kemudian bicara, ya, dagingnya itu bicara, tulangnya bicara bahwa ini saya telah diracun, ya, maka Nabi memuntahkan itu. Cuma ada sebagian sahabat yang telah memakannya dan kemudian ada yang sekarat, ada yang meninggal dunia. Setelah mengetahui itu, perempuan Yahudi ini masuk Islam tapi tetap dihukum, ya, dengan hukuman qisas, dan dia pun kemudian dihukum mati karena dengan perbuatan itu. Dalilnya apa terkait ini? Dalilnya, syahidnya, ya, buktinya mengambil dari hadis ini adalah Nabi SAW tetap datang pada jamuannya. Padahal dia orang perempuan Yahudi, ya kan? Padahal dia bertransaksi juga mungkin kesehariannya tidak lepas dari hal-hal yang disoal secara hukum Islam, tapi Nabi tetap datang untuk menghormati undangan itu, jamuan itu, dan terjadilah peristiwa tadi untuk menunjukkan kebenaran risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian bertransaksi dalam kehidupan dengan sifat-sifat tadi, maka berlakulah hukum yang telah tadi disampaikan. Hanya inilah indahnya begitu Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak memakan makanan itu, ya, jadi baru masuk ke mulutnya kemudian dimuntahkan kembali karena sifat-sifat yang tadi disebutkan diterangkan dalam hadis yang dimaksudkan. Saya kira demikian teman-teman sekalian, semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam program diskusi kita seputar amalan-amalan utama di bulan Dzulhijjah dan persoalan-persoalan terkait berkelindan dengan amalan dimaksud yang kiranya bisa diberikan penjelasan oleh para ulama kita yang tersambung pada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan kembali apa yang teman-teman tampilkan. Saya mohon izin untuk
bisa mengambil waktu-waktu yang senggang, yang nyaman untuk berdiskusi ini, sehingga apa yang teman-teman hadirkan bisa kita respon dengan cepat, yang bisa kita maksimalkan. Baik, mari kita lihat. Bismillah, ada saudara kita bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Adi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda pun demikian beserta keluarga Anda, dan semoga kita diikutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala pada perlindungan terbaik. Izin bertanya, bagaimana pandangan Ustaz dengan pendapat ulama yang memperbolehkan berkurban dengan ayam? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang ada beberapa ulama yang berpandangan demikian, khususnya yang dinisbatkan kepada Imam Ibnu Hazm ya Al-Andalusi rahimahullah, yang wafat tahun 456 Hijrah, dan diikuti kemudian setelahnya oleh Ibnu Mubarrid yang wafat tahun 909 Hijrah. Ini keduanya terutama menukil pada keterangan yang sampai riwayatnya kepada Sayyidina Bilal ya bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Juga ada yang sebagian mengisahkan tentang kisah lain tapi substansinya serupa dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana saat Bilal radhiyallahu taala anhu di masa-masa kurban itu seringkali kemudian beliau menyembelih ayam, dan ada kalimat yang sangat populer dari beliau itu, yaitu ma ubali an udahya bilikin ya wa atasaddaqa bi thamaniha. Saya sungguhnya tidak peduli dengan apa yang orang-orang sajikan, saya bisa menyembelih ayam dan saya bisa bersedekah ya kemudian dengan hasil dari penyembelihan itu ya kepada anak-anak yatim ya, ila yatimin, kemudian wa ila dan juga kepada mughabbarin ya, orang-orang yang fakir. Ya, mughabbar itu ada ghabar, itu ada debu ya di wajahnya. Biasanya kalau orang suka sudah banyak berperjalanan ya, ada hadis Nabi yang populer tentang orang yang berperjalanan jauh kemudian dia mengangkat tangan berdoa ya, thumma yutilus safar thumma dzakara rajula, menyebutkan kisah seorang petualang lelaki yang ingin mencari permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar doanya dikabulkan ya, yutilus safar ash'atha aghbara, dia menempuh perjalanan panjang sampai keadaannya begitu tampilannya lecak gitu, pakaian aghbara dan kena debu gitu ya, sudah banyak debunya. Nah, ini sebagian orang-orang berdebu itu kata kiasan menunjuk kepada orang-orang yang satu lelah dalam perjalanan, yang kedua menunjuk kepada orang-orang yang fakir yang juga sedang dalam keadaan kesulitan. Nah, jadi Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu beliau suka menyembelih ayam di waktu-waktu orang berkurban dengan binatang-binatang ternak ya, seperti kambing, domba kan, kalau kita sapi, kerbau, atau di masa-masa itu juga banyak menggunakan unta ya, lalu hasilnya beliau sedekahkan kepada golongan-golongan tadi. Kata beliau, aku lebih suka melakukan seperti ini dibandingkan dengan aku menyembelih seperti mereka. Nah, ini teman-teman sekalian, riwayat ini sampai terhubung kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu dari Imran bin Muslim gitu kan, dan kita tarik kemudian sampai kepada kita, dan tadi disampaikan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah dan juga Ibnu Mubarrid. Nah, persoalannya adalah apakah memang yang dimaksud ini adalah kurban dalam pengertian kurban seperti yang disyariatkan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi SAW, atau kondisi yang berbeda ya, kondisi yang tidak sama dengan kurban namun dipahami sebagai sama-sama amal soleh. Yang dalam konteks ini cara memahaminya adalah sebagai berikut. Perhatikan baik-baik. Kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran, di Quran surah ke-22 Al-Hajj, ayat ke-34 tentang kaidah hewan kurban. Ketika Allah berfirman, perhatikan kalimatnya, ketika Allah menyampaikan subhanahu wa ta'ala, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, dan setiap umat kami berikan jalan, kata Allah ya, kami berikan cara untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mereka akan mampu untuk mendekat, menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan satu ibadah korban itu yang disyariatkan min bahimatil an'am, dari kalangan hewan-hewan ternak. Jadi spesifikasinya jelas. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali bahkan memberikan keterangan yang sangat ringkas tapi padat. Hewan kurban itu, kata beliau, jenisnya mesti jelas, sifatnya mesti jelas, kadarnya mesti jelas. Di antara jenisnya yang spesifik yang jelas itu, apa itu? Bahimatul an'am, yaitu hewan-hewan ternak.
Sehingga hewan ternak ini menjadi ijma' di kalangan ulama, ini yang hanya boleh sebagai kualifikasi hewan kurban. Ya, kalau kita kemudian urutkan tadi unta yang populer menjadi hewan ternak, kemudian sapi, kemudian kerbau, kemudian kambing, domba, sejenis itu saja. Ya, jadi spesifik yang diternakan memang untuk dikonsumsi, yang kualifikasi dagingnya sifatnya bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak. Ya, jadi dalam konteks ternak ini bukan hewan-hewan biasa. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa spesifik hanya ini saja? Ya, bahkan ayam juga bisa orang ternak ayam, bebek ternak bebek gitu kan. Bagaimana tahunya hanya hewan ini saja? Yaitu contoh perilaku Nabi. Karena Nabi ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan contoh, penjelasan dan batasan-batasan amalan kepada kita. Karena itulah ketika Allah mengutus beliau, kemudian ada statement yang sangat jelas ya di Quran surah ketiga misalnya ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad SAW, jika kalian semua hamba-hambaku, hamba-hamba Allah mencintai Allah dengan serius, fattabi'uni, maka ikuti Nabi, ikuti aku, kata Nabi. Ya, perintah Allah mengatakan kepada Rasulullah, ikuti semua petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikuatkan di Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ditetapkan pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang harus diikuti. Sekarang apa perintah Nabi dan contoh Nabi ketika menyembelih? Perhatikan kalimat Nabi-nya. La tazbahu illa musinnatan illa ayya'sura alaikum. Ya, fatazbahu jaza'atan minad dha'ni. Kata Nabi SAW, jangan kalian pernah sembelih kecuali hewan-hewan ini nih yang telah cukup usianya. Hewan-hewan apa yang dicontohkan Nabi itu? Ditunjukkan oleh Nabi SAW. Apa diantaranya? Nabi pernah sembelih unta, kan? Kemudian juga membenarkan Nabi sembelihan domba, kambing dan sejenisnya. Bahkan Nabi menyebut kalimatnya, kalaupun sulit menemukan yang umurnya telah tetap, ya seperti kambing atau domba yang telah 1 tahun masuk tahun kedua, sapi, kerbau 2 tahun masuk tahun ketiga, unta telah masuk usia 5 tahun, illa jaza'atan minad dha'ni. Ya, kalau kalian kesulitan menemukan yang berumur ini, maka nggak apa-apalah, kata Nabi itu yang di bawah itu, ya dari kalangan apa? Disebutkan langsung seperti kambing, ya, baik, atau domba dan sejenisnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kurban yang dimaksud terbatas pada hewan ternak tertentu dan tidak di luar konteks yang ini. Adapun kebiasaan Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, beliau sahabat Nabi, tapi juga dilihat kualifikasi sahabat Nabi kan macam-macam. Ya. Contohnya apa? Contohnya dari segi harta benda misalnya. Hartanya Utsman kan luar biasa banyak. Abdurrahman bin Auf luar biasa banyak. Umar sangat lebih daripada cukup. Abu Bakar juga demikian. Karena itu mudah bagi mereka untuk berkorban menggunakan unta sekalipun. Ya, cuma Bilal kan radhiyallahu taala anhu punya keterbatasan dalam harta. Karena itu aktivitasnya lebih terkonsentrasi ke masjid, ya kan? Karena keterbatasan ini, beliau ingin seperti yang lain kurban, ya, menggunakan hewan-hewan ternak. Cuma mampunya pakai ayam, ya. Karena itu, beliau ingin memberikan contoh teladan pada kita semua. Walaupun kita nggak bisa berkurban seperti yang lain-lain itu, minimal kita ambil spiritnya untuk berbagi, berikhtiar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nggak masuk kualifikasi kurban seperti yang lain-lainnya itu, minimal kita punya niat untuk berbagi. Nah, sifat berbagi itulah yang dicontohkan oleh Sayyidina Bilal dengan menyembelih ayam dan dibagikan. Sehingga beliau memberikan sebuah kalimat yang seperti satir gitu ya, sindirannya sangat dalam. Ya, daripada orang-orang kemudian berkorban dengan yang besar-besar tapi caranya keliru atau ada niat yang salah atau nggak benar. Ya, hasil korupsi dipakai untuk korban, gitu kan? Hasil nipu dipakai untuk korban, ya, atau berkorban dengan cara yang tidak ikhlas. Akan lebih mulia seperti ini, menyembelih yang kecil-kecil tapi kemudian dibagikan dengan cara yang ikhlas. Tapi cara berpikirnya pun mesti benar. Kalau bisa berkorban dengan cara yang lebih bagus, niatnya ikhlas, maka ini lebih baik. Ya, dan kalaupun belum punya kemampuan, maka tirulah sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu yang berusaha kemudian menabung walaupun dapatnya ayam untuk berbagi. Maka Anda bisa tiru sekarang. Saya nggak bisa beli kambing nih, tapi mungkin uangnya cukup untuk sedekah. Ya, uangnya cukup untuk beli ayam, berikan kepada yang kesulitan. Uangnya cukup untuk beli sembakonya, berikan pada yang kesulitan. Itu spirit yang ingin diajarkan. Dan itu pula yang dicontohkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan beliau waktu itu masih kecil. Ya, belum dewasa. Karena masih kecil, nah itu semangat beramal juga tinggi. Tapi kan Anda tahu, ya, kalau yang anak-anak itu walaupun beliau ada kematangan ya dari segi pemikiran, fikih dan sebagainya, tetap dalam konteks ini ada riwayat-riwayat menunjukkan ada kebiasaan tuh sering beliau
meminta asistennya untuk beli daging ya sebanyak 2 dirham, 2 dirham, 2 dirham, ya kan? Atau hewan kemudian disembelih sampai dikatakan kalau mau kurban khusus nanti di saat Yaumun Nahri, hari-hari kurban ya, tanggal 10, 11, 12 sampai dengan 13 hari tasyriknya. Nah, karena kebiasaan itu telah terbiasa, maka beliau seringkali beli daging dibagikan pada hari-hari itu ya, dengan kemampuan beliau untuk membeli. Ini diikuti oleh guru-guru sekarang untuk melatih anak-anak sekolah ya, anak-anak di SD, anak-anak di SMP misalnya yang belum masuk ya, juga anak-anak TK, mereka sering iuran. Nanti iurannya apa? Beli daging, beli ayam, ada yang nyampe ke kambing untuk latihan berkurban, latihan berbagi. Jadi kisah yang disandarkan pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ataupun juga mohon maaf kisahnya Bilal bin Rabah yang ditanyakan oleh saudara kita tadi, itu lebih kepada spirit untuk berbagi, menunjukkan sifat sosial kita dan melatih kita untuk beramal walaupun kita belum mampu mengerjakan amalan utama yang disebutkan tadi. Setidaknya ada ikhtiar kita yang kita maksimalkan supaya saat kita berjumpa dengan Allah kita bisa mengatakan, ya Allah, dari harta yang telah Engkau titipkan aku pun berusaha untuk berkorban seperti mereka, tapi disinilah batas kemampuanku dan aku harapkan Kau ridha dengan apa yang aku kerjakan. Itu poinnya. Allahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah disampaikan pada hari ke-6 di bulan Dzulhijjah, di hari Senin ini tahun 1441 Hijrah. Semoga seluruh rutinitas kita bisa kita transformasikan menjadi nilai ibadah, dan tentunya semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di program ini kita kembali akan melanjutkan diskusi kita seputar persoalan-persoalan yang terkait berkelindan dengan amalan-amalan utama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita coba akan lihat di hari ini apa yang teman-teman tampilkan di kolom diskusi kita, dan insya Allah apa yang Anda tanyakan kita coba akan lacak dari keterangan penjelasan para ulama kita yang terhubung pada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita simak kembali. Mohon izin seperti biasa saya tidak bacakan namanya, namun insya Allah ini sudah tercantum di bagian tempat diskusi kita di YouTube ya, yang disajikan oleh teman-teman panitia di staf admin kita di kolom komentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dibahas oleh Ustaz insyaallah. Saya pernah mendengar bahwa kurban kita akan menjadi kendaraan orang yang berkurban saat di akhirat. Apakah benar Ustaz? Oh ya, saya pun demikian pernah mendengar dan membaca juga referensi-referensi terkait, khususnya ada riwayat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat istafrihu dhahayakum, ya gemukkanlah, baguskanlah hewan-hewan sembelihan kalian, fa innaha matayakum 'ala sirat. Karena sesungguhnya hewan-hewan kurban, hewan-hewan sembelihan yang dibaguskan itu nanti akan datang di hari kiamat menjadi kendaraan kalian melewati sirat, ya, melewati jembatan penyeberangan yang menentukan antara rahmat ataukah azab, antara surga ataukah neraka. Namun demikian persoalannya riwayat ini dan riwayat-riwayat terkait, ya nanti ada beberapa jenis lafaz-lafaz yang berbeda, ada yang thamminu ya, atau yang azimu ya, besarkan, baguskan, cari yang terbaik di hewan kurban kalian, dan ujungnya sama, bahwa sungguhnya hewan-hewan itu akan menjadi kendaraan tunggangan kalian saat melewati as-sirat atau di hari kiamat. Seluruh riwayat-riwayat ini persoalannya dinilai oleh para ulama-ulama pakar di bidang ahli hadis itu sebagai riwayat-riwayat yang sangat lemah, bahkan sebagian diantaranya tidak memiliki asal,
ya, sehingga disebut hadis-hadis yang bermasalah. Bahkan Ibnu Arabi Al-Maliki menyebut hampir seluruh hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan kurban, ya, yang dimaksudkan keutamaan ini yang berlebihan, yang seperti tadi disampaikan, itu tidak ditemukan kekuatannya, ya, atau dipandang lemah, ya, dalam persoalan-persoalan terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan hewan kurban. Di sini kita bisa temukan beberapa ulama mengomentari spesifik atas riwayat yang tadi disampaikan, seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talhisul Habir juga menyebut riwayat ini sangat lemah sekali. Demikian dengan misalnya As-Sakhawi, ya, As-Sakhawi pakar di bidang penelitian hadis, beliau punya kitab namanya Maqasidul Hasanah, juga senada dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, menilai hadisnya sangat lemah sekali. Demikian juga Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau menyebut bahwa ini pun sangat lemah sekali. Dan beberapa ulama termasuk Al-Imam As-Suyuti juga beliau menilai bahwa hadis ini sangat lemah sekali. Namun ada yang menarik, beberapa komentar para ulama, sekalipun pandangan mereka menyebut bahwa ini riwayat-riwayat ini lemah, bahkan pada sebagian riwayatnya yang lain itu tidak ada asalnya, tidak ada ketersambungan kepada Nabi SAW, sehingga disebut dengan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang cacat sanad. Namun demikian, ada komentar yang sangat juga cukup bagus dari sebagian kalangan ulama yang menyebutkan bahwa boleh jadi perkataan-perkataan ini sesungguhnya bukan ingin menunjukkan maksud dari real aslinya ini menjadi kendaraan, tapi berupa majas atau kiasan, karena ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab itu seringkali juga bisa bermakna kiasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hewan-hewan ini, ya, jika memang kita bisa mencari yang paling bagus, mencari yang paling baik, maka dimungkinkan pahalanya semakin bagus, ya, semakin baik, semakin banyak. Dan dengan banyaknya pahala ini yang akan memudahkan kita melewati as-sirat, karena timbangannya semakin besar, timbangan semakin banyak. Ya, bukankah korban pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak Nabi Adam alaihissalam adalah korban yang terbaik? Ya, korban yang paling bagus, ya kan? Seperti disebutkan, disyaratkan di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 27 itu, ya, watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima, ya, wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan bacakanlah Muhammad SAW, ajarkan kepada mereka kisah tentang dua anak Adam, ya, alaihissalam, dengan kisah yang sebenar-benarnya ketika mereka dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah kurban, ya, maka diterima yang satu, yang lainnya ditolak. Siapa yang diterima ini adalah anak Adam alaihissalam yang berkorban dengan hewan ternaknya, ya, dipilih yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling indah tampilannya, itu yang diterima. Sementara yang satunya lagi tidak mendapatkan penerimaan karena memilih kualitas yang paling jelek dari hasil perkebunannya. Nah, ini di sini, ya, kemudian terlihat bagaimana kesungguhan untuk berkorban itu, sampai-sampai ketika Allah pun menurunkan surah Al-Kautsar, ya, kepada Nabi Muhammad SAW yang menjamin surga terbaiknya dengan segala keindahan nikmatnya, sampai-sampai Allah memerintahkan Nabi bersyukur untuk memperbanyak salat, kemudian juga berkorban, ya. Dan perhatikan kalimatnya, inna a'tainakal kautsar fasalli, ya, maka salatlah li rabbika, kepada Rabbmu, ya, wanhar, ya, dan berkorbanlah. Kalimatnya menggunakan nahar. Nahar itu sepakat dalam bahasa Arab digunakan untuk apa? Unta, ya, hewan sembelihan untuk unta. Sedangkan unta tingkat yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling besar, yang paling banyak manfaatnya. Nah, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa jika kita akan berkorban, maka dengan anggaran yang mungkin kita bisa keluarkan, cari yang paling bagus hewannya. Jika harta kita misalnya cukup berlebih, maka dengan harta itu cari yang paling terbaik, ya, cari yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling banyak manfaatnya. Maka dari situ apa yang bisa didapatkan? Keikhlasan kita dengan berkorban itu yang menjadikan pahala bisa berlipat. Dengan pahala berlipat, mizannya semakin kuat, semakin berat, dan dengan semakin berat ini, itu yang berpeluang kemudian menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menutupi kesalahan kita sehingga mempercepat kita melewati sirat. Barangkali ini yang dimaksudkan menjadi kendaraan dalam konteks amalnya, bukan konteks kemudian hewannya, karena Allah sendiri menyampaikan dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya,
Yang sampai bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kitanya. Dan dengan takwa ini kendaraan terbaik dan pakaian terbaik yang kita kenakan untuk bisa menghadap Allah dan mempercepat kita melewati sirat guna menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Jadi kita simpulkan dari segi sanad kualitasnya sangat lemah. Bahkan bukan hanya sangat daif jiddan, tapi juga ada yang la aslalahu, nggak ada asalnya, ada yang palsu dan sebagainya. Tapi dari segi matannya, dari segi isinya, ada isyarat yang menunjukkan ini bermakna kiasan, dalam arti pemahaman memperbagus hewan kurban supaya pahalanya banyak, dan dengan pahala itu itulah kendaraan terbaik untuk menuju surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian cara memahaminya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan segala apa yang kita ikhtiarkan untuk mudah dilakukan, dan semuanya mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan bersandar kepada hadis ini karena hadisnya sangat lemah, bahkan sebagian besar adalah diduga palsu. Tapi boleh memaknai hadis ini dengan makna kiasannya, dengan pengertian yang tadi saya sampaikan. Allahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk distribusi daging kurban itu harus diberikan ke sesama muslim juga atau boleh ke tetangga non muslim? Mohon jawabannya. Kurban sangat luas teman-teman. Ya, kurban berbeda dengan alokasi zakat, misalnya yang spesifik dari zakat mal, sekian. Zakat fitri spesifik fakir dan miskin. Kurban sangat luas. Bahkan sahibul kurban itu dianjurkan menikmati bagian dari kurban itu untuk menunjukkan bukti syukurnya kepada Allah. Itu ada bagiannya untuk sahibul kurban. Bahkan ada yang terdekat dengan sahibul kurban dibagi tetangga-tetangga, kan? Kemudian juga ada prioritas dari kalangan fakir atau miskin yang dengan itu bisa mensupport kehidupan mereka. Ya, dekat, kalau dekat terpenuhi, semakin jauh lagi. Jangan tertukar. Sangat mulia kalau kita ingin berkurban di tempat yang jauh misalnya. Tapi perhatikan lingkungan kita tinggal dulu. Ya, kalau lingkungan tinggal kita sudah terpenuhi, misal di satu komplek, wah ini sudah over capacity nih hewan kurbannya, udah mencakup luar biasa, gitu ya. Di komplek dibutuhkan cukup 3 sapi, ya, tercukupi misalnya kan, apalagi yang membutuhkan sudah selesai, tiba-tiba yang kurban 30 sapi misalnya. Atau Anda melihat, wah ini sudah kalkulasinya banyak, maka boleh yang kurban Anda misalnya di daerah tertentu yang lebih membutuhkan, ada yang bisa mendapati itu hanya setahun sekali bisa makan daging menunggu hewan kurban, maka ini bisa diutamakan. Ketika Anda bagi itu, apakah hanya untuk muslim saja? Tidak, ya, boleh Anda berikan untuk non muslim. Sampaikan bahkan sebagai syiar rasa cinta, rasa berbagi, nilai toleransi, dan bahkan Anda niatkan dalam bagian-bagian hewan itu yang halal bisa menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menghunjam dalam sanubarinya. Anda sampaikan, datang dengan penuh senyuman, kalau bisa Anda sertakan dengan sembako yang lain misalnya, ya. Ketika ditanya, apa ini Pak? Oh, inilah yang diperintahkan oleh Al-Quran, oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, supaya kita untuk saling berbagi dalam kehidupan yang bisa meringankan, ya, dan menyinergikan, dan serta hadir sifat saling membantu dalam kehidupan dunia khususnya dengan niat-niat yang baik. Jelas ya? Allahu ta'ala alam bisawab. Ya, kalau di Indonesia mungkin kelihatannya ya apa ya, banyaknya muslim, kan? Walaupun tidak menutup kemungkinan ada saudara-saudari kita sebangsa setanah air non muslim juga, tapi kan bagi yang tinggal di wilayah-wilayah luar Indonesia yang muslimnya sedikit, kan, minoritas, ya, misalnya kayak di Amerika, di Eropa secara umum, kan, dan juga negara-negara lain. Nah, boleh jadi ini bisa lebih bermanfaat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari saudara kita seperti biasa, saya tidak sebutkan nama tapi tercantum di sini.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya. Untuk korban seperti hewan kambing, apa harus menunggu hewan tersebut umurnya sudah dewasa untuk disembelih, dan minimal berapa umur hewan agar bisa dikorbankan? Mohon petunjuk, jazakallahu khair. Petunjuk kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kemudian kita lacak pada keterangan Rasulullah SAW yang menyampaikan secara detail pesan-pesan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diteruskan untuk sampai kepada kita hamba-hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW. Untuk melacak keterangan Nabi SAW, kita kembali kepada kitab-kitab hadis yang merangkum keterangan Rasulullah yang bisa kita akses. Di antara pertanyaan Anda ini kita bisa temukan di antaranya dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1963. Ya, riwayatnya bersumber dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la tadhbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih hewan, ya. Ini dalam konteks yang khusus untuk berkurban. Ya, illa musinnatan, kecuali hewan itu sudah cukup umurnya. Ya, cukup usianya. Baik, jadi ini keterangan yang pertama yang bersumber dari Nabi SAW. Teruskan, illa an ya'sura alaikum, kecuali jika engkau memang benar-benar sulit tidak menemukan hewan dengan umur yang telah ditetapkan ini, maka fatadhbahu jaza'atan minad dha'ni, maka silahkan Anda sembelih hewan yang di bawah umur yang telah ditetapkan ini. Kalau kambing muda, kan, domba muda, demikian sapi atau unta, ya, dengan kondisi yang kasuistis tertentu saja. Baik, sekarang pertanyaannya, berapa batasan umur yang ditetapkan ini? Kita lacak kemudian keterangan para ulama, khususnya para ulama-ulama yang menjadi rujukan, ya, bintang di dalam kajian-kajian fiqih yang menelaah dengan sangat teliti keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut para ulama, ini dibagi ke dalam 3 bagian. Jadi ada hewan jenis kambing dan domba, ada hewan seperti sapi dan kerbau, ada hewan unta. Ya, terkait dengan kambing ini kita bisa lacak keterangan para ulama. Mereka membatasi usia kambing, domba dan sejenisnya, yaitu sudah masuk 1 tahun, ya, mau ke tahun kedua. Jadi usia setahun masuk ke tahun kedua. Jadi paling minimal setahun lah, ya, setahun. Kemudian dia akan masuk tahun kedua. Ini batas untuk hewan kambing dan domba. Ya, memang ada dari fikih Hanafi dan Hambali yang mengkhususkan untuk domba itu boleh usia 6 sampai 7 bulan. Tapi umumnya yang disepakati, ya, mengambil batas paling amannya usia setahun masuk tahun kedua. Kemudian untuk hewan sapi, kerbau itu di usia 2 tahun masuk tahun ketiga. Ya, ada yang mengambil bulatnya aja usia 3 tahun gitu, ya. Namun batas minimalnya, karena tadi Anda tanyakan minimal, bisa dikatakan tahun kedua masuk tahun ketiga. Ya, kalau ingin yang ambil jalur aman, boleh kemudian yang usia 3 tahun. Tapi kalau sulit menemukan yang itu, maka diambil jalur minimal usia 2 tahun masuk ke 3. Sedangkan untuk hewan unta, nah ini mungkin di kita, khususnya di wilayah Indonesia sekitarannya atau tropis pada umumnya, tidak biasa berkorban unta. Mungkin ini kebanyakan di Timur Tengah, atau hewan-hewan yang kemudian bisa tumbuh berkembang di iklim yang serupa dengan itu, maka batasan unta disepakati 5 tahun. Ya, jadi kalau kita ambil 1 masuk tahun kedua, 2 masuk tahun ketiga, kemudian yang terakhir unta 5 tahun. Ingat ya, kambing, ya, usia setahun masuk tahun kedua, kerbau atau sapi usia 2 tahun masuk tahun ketiga, atau kalau mau ambil bulat 3 tahun, kemudian unta usia 5 tahun. Nah, dari kondisi ini kalau sudah ditemukan tidak cukup sampai ke umur, cek lagi kondisi fisik. Ya, karena nanti ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dari Al-Bara bin Azib. Ya, ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sangat spesifik menunjuk pada hewan-hewan yang dibenarkan untuk ditunaikan ibadah kurban. Ya, apa diantara hewan-hewan itu? Ada 4 kategori, arbaun. Ya, arbaun la yajuzu fihi al-adahi. Ya, kata Nabi SAW, ada 4 kondisi yang tidak diperkenankan. 4 kondisi ini, hewan yang memiliki 4 kondisi ini untuk dijadikan hewan kurban. Ya, apa saja? Pertama, al-aura, bayyinun auruha. Pertama, al-aura, mohon maaf sekali, hewan yang matanya buta, ya,
picak gitu kan. Nah ini kalau nampak benar butanya, nampak benar kelihatannya, nah itu haram hukumnya untuk dijadikan bagian dari hewan kurban, cacat yang permanen sifatnya. Ya, kemudian yang kedua al-maridah bayyinun maraduha, hewan yang sakit, kelihatan benar sakit. Ya, dengan segala jenis penyakit yang kiranya bahkan ketika disembelih bisa membahayakan ya bagi orang yang mengonsumsinya. Ya, kita bisa lihat kadang-kadang, mohon maaf ya, ketika dicek oleh bagian dinas kesehatan misalnya untuk hewan, ternyata ada bagian hewan kurban yang mohon maaf sekali tumbuh belatung ya, ketika dibuka itu kemudian dicek ternyata sakit, ada yang flu hewan dan sebagainya. Apalagi sekarang misalnya musim pandemi begini juga mesti dipastikan harus benar ya. Kemudian juga yang ketiga adalah pincang ya, yang jelas kepincangannya. Jadi karena kondisi tertentu cacat permanen di salah satu kakinya misalnya, ini nggak boleh juga ya. Kemudian yang keempat, ini yang tidak kalah penting, kurus ya, terlampau kurus. Jadi hewan yang la tanqa, al-kasir alladzi la tanqa, hewan yang terlampau kurus yang nggak ada dagingnya. Ya, hati-hati, ini sangat sensitif sekali masalah ini, karena kurban pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada dua anak Nabi Adam alaihi assalam ya, itu terkait dengan spesifikasi yang dimaksudkan. Nanti ada di Quran surah ke-5 ya, Al-Maidah ayat ke-27. Watsdu alaihim naba abnai Adam bil haqq ya idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Watsdu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba bacakan, pahamkan ya, sampaikan kepada umatmu supaya mereka memahami, mengerti tentang kaidah kurban yang pertama kali diperintahkan pada dua anak Adam alaihissalam. Kisahkan kisah kedua anak ini dengan kisah yang sesungguhnya, sebenar-benarnya. Ya, kenapa ada kalimat bil haqq itu ya, karena memang banyak versi Israiliyat yang menceritakan kisah pengorbanan ini dengan kisah-kisah yang terlampau jauh dari kebenaran. Karena itu diminta Rasulullah SAW untuk meluruskan kembali sehingga kisahnya bisa benar. Di antara yang paling penting pada kisah ini adalah idh qarraba qurbana, ketika keduanya diperintahkan oleh Allah untuk menghadirkan kurban demi menyampaikan hasil putusan ya dari keinginan keduanya untuk bisa menikahi salah satu pasangan yang diperselisihkan. Ya, telah ditetapkan yang satu secara silang, kan? A kemudian ke C, B kemudian ke D, tapi ternyata yang A menginginkan pasangan yang berbeda, sehingga di situ dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo berikhtiar kalau begitu. Ya, nanti yang paling serius, yang paling benar, yang paling bagus takwanya, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ikhtiarnya dengan apa? Kurban. Nah, karena itu kurban ini teman-teman sekalian menjadi sebuah wasilah untuk berikhtiar supaya kita mendekat kepada Allah, yang dengan pendekatan itu, ini salah satu hikmahnya, kita bisa bermohon, dan permohonan kita itu akan terjadi percepatan dalam pengabulannya. Ya, kalau saya sedikit lompat sebentar, ya, kurban itu salah satu wasilah takwa. Ya, salah satu wasilah takwa. Karena nanti di ayat lain di Quran surah ke-22 Al-Hajj, ketika Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya dari kurban itu, tetapi ketakwaan Anda. Ya, takwa itu menunjuk pada kesungguhannya, keseriusannya. Nah, jadi nanti yang dilihat dari dua anak cucu Adam ini, ya, jadi bukan sekedar apa yang dikorbankan, tapi keseriusan yang menjadi gambaran dari nilai takwa yang tersemai di dalam jiwa. Nah, apa yang nampak itu? Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Maka dari ciri takwa ini kelihatan, satu kata Allah diterima, yang benar-benar menghadirkan nilai takwa ketika berkorban, yang satu lagi ditolak. Ketika ditelusuri kemudian kisahnya, ternyata yang diterima ini, Masya Allah, dia punya hewan ternak. Kemudian dari sekian hewan ternak itu ada di antara hewan yang sangat dia sayangi, berikan perhatian, jadi gemuk yang paling bagus ya, dagingnya paling bagus, yang paling gemuk, yang paling bersih. Nah, itu yang dia pilih untuk dikorbankan. Ya, itu yang dia ajukan. Sementara yang satu lagi, dia punya perkebunan. Dari hasil kebunnya itu, ternyata dia berpikirnya begini, ya, seperti kelihatan logis, padahal dalam nalar syariat ini tidak masuk. Ya, seperti kelihatan logis dalam akal pikiran, padahal dalam nalar syariat ini tidak masuk. Jadi dia berprinsip begini, sudahlah, ini kan yang bagus-bagus dari hasil kebun, saya aja yang makan. Toh Allah nggak akan makan ini, jadi saya kasih yang jelek-jeleknya aja. Dia korbankan yang jeleknya,
ya, dengan asumsi bahwa Allah nggak makan, Allah nggak minum, Allah nggak butuh ini, yang butuh penting itu kan saya kurban. Ternyata prinsip yang seperti ini tidak mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai muncul penegasan, "Hei, ini hewan paling bagus pun yang sampai pada Allah bukan hewannya." Memang betul, bukan hewannya, bukan darahnya, tapi kesungguhan engkau dalam mempersembahkan itu. Ya, kesungguhan engkau dalam menyiapkan itu. Kamu nggak sungguh-sungguh nih. Korban kamu cuma yang jelek-jelek, korban kamu nggak bernilai, nggak ada kualitasnya. Maka diterimalah yang satu yang serius, yang ini ditolak. Dari sinilah kemudian muncul syariat kemudian sampai kepada kita untuk menunjukkan kesungguhan dalam berkorban. Jadi jangan sampai begini, cari yang biasa-biasa, apalagi punya aib yang 4 tadi, ya. Karena ini murah misalnya, ambil. Ini yang pincang aja, harganya diskon 50%. Nah, itu nggak bisa. Ya, maka orang-orang yang berkorban dari hasil-hasil yang tidak baik, maka sudah pasti tidak akan mendapatkan penerimaan dan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dikiaskan kepada harta yang dibelanjakan untuk korbannya. Ini juga menjadi penting. Ya, awas, hati-hati, uang hasil korupsi nggak boleh pakai korban. Ya, uang hasil rampokan, uang hasil pencurian, hasil riba, hati-hati. Ya, nah, jadi ambil yang paling halal yang bisa Anda persembahkan untuk korban itu. Itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu terjadi, nabung, masya Allah, ya. Bahkan ada yang mencoba berpindah dari kegiatan yang nggak bagus kepada yang bagus. Ya, misal biasa merokok, mohon maaf ya, ya tiba-tiba dia pengen beralih, uang itu dia tabung tuh, tabung terus beli hewan kurban. Wah, itu luar biasa tuh. Ya, itu luar biasa. Nah, apalagi dari Anda nabung yang paling halal, paling baik, ya alih-alih beli dunia, Anda belikan hewan kurban. Kemudian di situ ketika disembelih, Anda berdoa. Masih ingat tadi? Yang dilihat takwanya. Ketika takwa itu muncul, perhatikan Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan jadikan peningkatan takwa itu sebagai wasilah untuk mencari apa-apa yang engkau ingin harapkan. Jadi ketika itu sudah selesai kurban, langsung berdoa. Minta sama Allah. Barangkali dari sekian hal yang belum Anda dapatkan itu, inilah momentumnya untuk mempercepat pengabulan doa yang Anda lama telah ingin sampaikan. Nah, jadi itu dari segi umur, kemudian dari segi fisik. Dan untuk fisik saya sempurnakan dulu. Jadi ada yang dibenarkan, boleh, itu yang sempurna, hilang dari cacat, bagus dan sejenisnya. Dan yang kedua yang makruh, ya ada yang hewan-hewan yang dimakruhkan seperti cacat-cacat ringan. Di tanduknya misalnya ada goresan, kan? Misal ada kakinya lecet yang bukan permanen tapi terlihat misalnya ada cacat, ya walaupun sedikit itu makruh. Sementara yang haram tadi yang 4, yang jelas butanya, jelas sakitnya, kemudian jelas pincangnya permanen, kemudian kurus, tidak berdaging. Nah, untuk itu sekarang persoalannya anggarannya ada berapa? Bikin kalau ingin berkurban, dari anggaran yang ada cari hewan yang paling bagus dengan anggaran itu. Saya punya 2,5 juta Ustaz, baik, berangkat cari 2,5 juta yang paling bagus, ya di kualifikasi itu. Demikian seterusnya, dan semoga Allah mengabulkan ikhtiar kita, menerima ibadah kita, memaafkan kita, dan menyempurnakan seluruh apa yang kita mohonkan berada dalam nilai-nilai kebaikan. Adi Hidayat, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sekarang, apakah yang satu pokok, yang satu bukan, atau dua-duanya pokok, satu ibadah yang terpisah? Nah, ternyata setelah diteliti, ini dua-duanya menjadi pokok dan dua ibadah yang terpisah. Kurban, akikah. Bahkan batasnya tertentu. Akikah punya batas, kurban juga punya waktu tertentu yang boleh jadi tidak sama dengan batas akikah. Karena ketidaksamaan ini, maka ulama Malikiyah, Syafi'iyah tadi yang disampaikan dalam Fatwa Al-Fiqh Al-Kubra, kayak Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan lebih cenderung untuk dipisahkan. Ya, dengan waktu-waktu tertentu seperti tadi uraian telah saya sampaikan.